Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang AFTA. Berikut penjelasannya. Halo, nama aku Amar Latifah. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang terbentuknya AFTA. Jadi, pertama, perjanjian AFTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992. Pada saat itu sedang digelar pertemuan tingkat negara atau biasa disebut dengan ASEAN Summit keempat di Singapura. Ketika perjanjian AFTA ditandatangani, negara yang bergabung hanya 6 anggota atau negara yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah AFTA terus bertambah, yaitu bergabungnya Vietnam pada tahun 1995, Myanmar dan Laos tahun 1997, dan bergabungnya negara Kamboja pada tahun 1999, sehingga negara yang tergabung dalam AFTA berjumlah 10 negara. Selanjutnya, latar belakang terjadinya AFTA. AFTA ini merupakan suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Terdapat pula beberapa faktor yang melatar belakangi dari terbentuknya AFTA. Yang pertama, itu munculnya isu ekonomi setelah tantangan politik serta militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin. Yang kedua, kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam atau SDA tetapi memiliki sektor perdagangan yang dapat diandalkan ialah sebagai sumber utama penghidupan. Yang ketiga, keinginan untuk dapat meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. Dan yang terakhir, keempat, AFTA juga sebagai langkah dalam mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang sudah terbentuk di Eropa dan Amerika. Terima kasih. Dadah. Hai, aku akan menjelaskan tentang pengertian AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area yang merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk dapat membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Tujuan AFTA yaitu, yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik langsung investasi asing ke negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Hai, nama saya Reki Hanun. Keikutsertaan bangsa Indonesia dalam AFTA telah diperhitungkan matang-matang agar mendapatkan keuntungan bagi bangsa kita. AFTA juga menjadi salah satu program yang menguntungkan karena 1. Ekspor komoditas pertanian dibebaskan. Kedua, mendorong Indonesia untuk menguasai pasar regional AFTA. Ketiga, seiring meningkatnya saingan dari sana membuat perekonomian Indonesia semakin meningkat. Keempat, pengusaha tingkat kecil lebih dibantu. Kelima, pengusaha didorong untuk punya daya saing yang kuat. Keenam, negara ASEAN bebas melakukan perdagangan tanpa bea cukai. Namun, terdapat juga dampak yang dapat merugikan Indonesia, yaitu kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Kedua, banjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Ketiga, ancaman dari sektor keuangan dunia semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Hal ini bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi. Dan yang keempat, ancaman masuknya tenaga kerja asing ke lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit menjadi semakin sempit. Halo, nama aku Arjita Datina. Aku akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam AFTA. Nah, yang pertama, sebagai pelopor atau berdirinya Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Jadi, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Thailand untuk menandatangani Deklarasi Singapura yang merupakan salah satu bentuk berdirinya AFTA. Dan yang kedua, sebagai anggota aktif kerjasama ekonomi antar negara. Ini maksud adalah aktif dalam menghadiri setiap pertemuan perundingan konferensi AFTA. 3. Satu-satunya negara ASEAN G20. ASEAN sangat berkeinginan untuk berperan dalam proses perundingan G20 karena itu merupakan salah satu langkah maju
dalam proses integrasi ekonomi ASEAN. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang perumusan program kerja AFTA yang akan membantu berjalan lancarnya AFTA bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama, meminimalisir biaya ekonomi dengan penetapan biaya masuk atas barang impor yang melewati wilayah negara. Nah, yang kedua, meniadakan hambatan non-tarif dunia. Nah, yang ketiga, memasukkan produk-produk tertentu. Yang keempat, kesepakatan bersama untuk meniadakan semua biaya masuk impor. Jadi, bagi barang Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Filipina akan dilaksanakan pada tahun 2010. Sedangkan Vietnam, Laos, dan Kamboja akan dilaksanakan pada tahun 2015. Halo, nama aku Dela Endria. Kali ini aku bakal ngebahas tentang perkembangan AFTA. AFTA banyak loh memberi manfaat bagi negara anggotanya. Dengan bertambahnya peluang pasar dan kemudahan dalam menjalankan bisnis dengan pelaku bisnis di negara anggota lainnya. Dan di Indonesia sendiri, AFTA merupakan kerjasama yang menguntungkan loh, dan juga memberi peluang bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian, yang selama ini dihasilkan sekaligus menjadi suatu tantangan tersendiri untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif dalam perdagangan pasar. Selanjutnya, negara anggota AFTA. Awalnya, anggota AFTA terdiri dari 6 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Negara yang menjadi anggota ini semakin bertambah dengan seiring bergabungnya negara lain ke dalam ASEAN, yaitu negara Vietnam di tahun 1995, negara Myanmar dan Laos di tahun 1997, dan negara Kamboja di tahun 1999. Akhirnya, anggota AFTA berjumlah 10 negara. Halo, nama saya Salvalia. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang terjadi pada AFTA. Yang pertama itu ada perbedaan tingkat perekonomian pada negara-negara ASEAN. Nah, perbedaan ini akan terlihat pada pendapatan per kapita yang lebih tinggi pada beberapa negara dibandingkan negara yang lainnya. Nah, terus juga ada ketidakstabilan situasi politik di beberapa negara yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian di negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua itu ada persaingan dari bahan komoditas di antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, bahan komoditas ini terhambat karena kualitas barang yang rendah, dan pada akhirnya ada beberapa industri kecil yang ambruk di negara-negara tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir itu, banyak nih yang beranggapan bahwa AFTA tuh hanya menghasilkan persaingan yang tidak seimbang bagi para negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, seperti penurunan tarif barang yang masuk itu menimbulkan kerugian. Terus ada pasar yang tidak siap pada industri lokal juga menjadi kendala pada penerapan AFTA dan penerapan penurunan tarif. Nah, Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti negara-negara ASEAN yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hambatan-hambatan pada AFTA. Kalau kalian masih penasaran tentang AFTA, kalian bisa searching di Google. Kalau enggak, kalian bisa tanya ke guru sejarah kalian masing-masing. Bye-bye. Sekian pembahasan mengenai materi tentang AFTA dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.